Gelo sumpah, solo leveling kemarin komentarnya sampai 1000-an lebih cuy. Apakah Hiro sebenarnya adalah seorang Uchiha? BTW di video kali ini kita nggak ada SBK ya guys. Soalnya gue ada rencana pengen bikin SBK sendiri jadi konten biasa. Gak cuma biar agak panjangan, tapi juga biar kalian tahu gue selalu baca komentar kalian di hari gue upload satu konten. Gimana? Kalian pilih SBK di setiap closingan atau pengen dibuat konten sendiri? Komen di bawah. So, waktunya kita melanjutkan Ranger Merah masuk Isekai yang sangat kalian tunggu. Hidranya kan? Udahlah ngaku aja bre, kalian nunggu Hidra kan? Off-thread gua juga soalnya. Katanya tobat. Jangan lupa di subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Siapkan kopi, cemilan, dan kencangkan celana kalian. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan Sentai Red Isekai episode kelima. Setelah benih mana menelan Silolugard dan bermutasi jadi amat sangat besar, jelas hal tersebut membuat Grossa dan pasukannya bergegas OTW ke kota untuk mengevakuasikan seluruh warga. Di tengah Hidra DKK yang bingung harus apa, Red menenangkan dan memberitahukan melawan musuh yang jadi raksasa udah jadi makanan sehari-harinya sebelum terisekai. Setelah Kizuna Beast dipanggil, nampak Louji yang juga ikutan masuk, yang mana itu artinya dia perlahan-lahan mulai merasakan ikatan dengan si Red. Bersama party isekainya, Red nampak bersiap untuk menghadapi mutan jumbo tersebut. Red kemudian diperingati Hidra untuk tidak meledakkannya di sini karena takut dampaknya akan mengenai seluruh warga kota. Tapi untungnya aja dia masih menggunakan otaknya dengan akan meledakkannya jauh dari sana. Dan ternyata alamak, enggak di luar angkasa juga dong, Wak. Bersama dengan Hidra dan kawan-kawan yang baru pertama kali melihat luar angkasa, ketiganya jadi tahu legenda negeri malaikat yang berada di atas awan adalah hoaks ribuan tahun. Tanpa membuang waktu, Red terlihat memanggil pedangnya dan meminta Louji untuk mengambil alih karena ilmu pedangnya jauh lebih tinggi di atasnya. Meski Louji ogah menuruti ucapannya, tapi sebagai ucapan terima kasih atas pemandangan luar angkasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya, untuk kali ini saja dia akan menurutinya. Hingga akhirnya setelah berhasil mengalahkannya, nampak benih mana yang masih bisa bergerak meski inangnya tengah tidak sadarkan diri. Teretina menjelaskan meskipun inangnya telah roboh, benih mana akan terus bangkit dan tumbuh menjadi makhluk mana lagi. Adapun cara untuk mencegah hal tersebut terjadi ada dua. Yang pertama ialah membunuh inangnya, lalu yang kedua hanya bisa dilakukan oleh Teretina seorang. Tokken Kaiho Burikorakas. Sontak Hidra dan Red pun terkejut melihat Teretina yang ternyata memiliki benih mana juga.
Sebelum menjelaskannya, nampak Frikolakas yang menelan Lolugard untuk sebuah tujuan. Ya, itulah tugas benih mananya Teretina, mengeluarkan benih mana dari tubuh manusia yang terinfeksi. Di saat Hydra dan Red yang mengkhawatirkannya, fokus mereka teralihkan oleh rambut halusnya Frikolakas. Mendengar kekhawatiran Red yang mengira sihir hak istimewanya itu akan berbahaya, Teretina pun menjelaskan Frikolakasnya itu terlahir tidak untuk menyakiti manusia, melainkan untuk menyelamatkan inang-inang dari mutasi benih mana dan juga kematian. Karena hal itu juga Frikolakas tidak memiliki skill lain selain pengambilan benih mana. Singkat waktu, setelah menjelaskan bahwa kekuatannya ini juga dianggap ancaman bagi orang-orang jahat seperti Lolugard, ia meminta agar Hydra dan juga Red mau merahasiakan hal tersebut dari siapapun. Mendengar hal itu, Red teringat kembali dulu dirinya juga pernah merahasiakan identitasnya dari semua orang. Tanpa mereka sadari ada sosok misterius yang memperhatikan mereka di tengah obrolan. Dan tepat ketika Hydra dan Red menyanggupi permintaan Teretina yang meminta mereka berdua untuk menjaga rahasia itu, secara tiba-tiba satu sosok muncul dan mengacaukan situasi yang ada. Kemunculan monster bernama Abu Dhabi itu tentu saja membuat Hydra, Teretina, dan juga Logi langsung terkejut karena sudah berabad-abad lamanya iblis kerajaan tidak muncul ke permukaan. Di mana iblis kerajaan sendiri merupakan sebutan untuk anak-anak yang dilahirkan oleh sang ratu iblis yang telah disegel 1000 tahun yang lalu. Mendengar pertanyaan mereka, dengan senang hati Abu Dhabi akan menjawabnya. Dan ya, dugaan Teretina seputar tongkat kerajaan adalah pelaku kini terbantahkan karena Abu Dhabi lah yang telah merencanakan penyebaran benih mana ke umat manusia. Mendengar setiap ucapan Abu Dhabi, sontak Logi yang emosi berniat langsung menyerangnya. Namun tanpa mereka duga, gerakan Abu Dhabi sangat cepat hingga mampu menghampiri Teretina kurang dari 1 detik. Setelah Red berubah kembali menjadi Sentai Red, Abu Dhabi yang ditekankan inilah kekuatan ikatan pun memutuskan untuk memanggil teman-temannya juga. Oh my god, tanpa disangka-sangka orang-orang yang menjadi makhluk mana itu rupanya adalah Grossa dan pasukannya. Semua itu bisa terjadi gara-gara Abu Dhabi yang mengulurkan tangan untuk mereka dengan tujuan ingin membebaskan kota dari kesengsaraan. Teretina yang masih termakan oleh emosi pun memaksa Logi untuk membantu Red mau apapun resikonya. Logi yang baru kali ini melihat Teretina sampai seperti itu hanya bisa menurutinya tanpa bisa membantah sedikit pun.
Sambil berkombo dengan Hydra, Teretina berhasil membersihkan beberapa dari makhluk mana. Tapi sayang karena jumlahnya yang terlalu banyak, tubuh Teretina jadi nggak bisa menahannya. Apalagi Frikolakasnya udah seperti media penghubung untuk menyerap mana yang ada di dalam setiap benih mana yang ditelannya. Dengan kata lain, over capacity. Di saat Hydra yang mau manggil Logi untuk meminjamkan pedang penyerap mananya, Teretina langsung menghentikannya karena tahu kondisi akan berbalik merugikan jika sampai salah satu dari mereka pergi dari sana. Dirinya berniat memaksakan diri jika itu artinya bisa menggagalkan rencana jahatnya si Abu Dhabi. だってさ、みんなで街を守るための力を手に入れるあの人間どもはそう言って種を手にしたんだよ。みんなよ、このありさまは何？自分の欲望のために使ってばかりだよ。みんなで街を守るためになんて言ったのにさ。これが人間の絆ってやつなら笑うしかないでしょ。Di saat Red yang mendengar Abu Dhabi yang merasa ikatan di antara manusia lebih lemah daripada ikatan iblis kerajaannya, sontak hal itu membuat Red sempat ragu karena semua ikatan sangatlah berharga baginya. Melihat Red yang cuma diam aja, Lauji jadi mengira ucapan Abu Dhabi telah mempengaruhi dirinya. Namun ternyata Red tak terima jika apa yang dikatakan oleh Abu Dhabi tadi adalah sebuah ikatan. 悪の組織にだって絆がある。そんなのは痛いほど知っているさ。 Baginya ikatan adalah sesuatu hal yang tidak mengancam ikatan orang lain. Red yang emosi pun berniat memutus semua ikatan yang dimiliki oleh iblis kerajaan seperti si Abu Dhabi. Turbo Engine Formation Gamma! Setelah memanggil turbo engine-nya, nampak Red yang melesat maju untuk melakukan serangan balik. Naasnya di sini karena ketidaktahuan akan kekuatan Abu Dhabi, tangan-tangan yang menahannya itu dikira cuma ditujukan untuk menahan pergerakannya saja. Namun ternyata... こんな手じゃ止められねえぜ！爆笑。Merasa sudah menang dari mereka, Abu Dhabi berniat memburu Teretina agar dia tidak menjadi penghalang bagi kaumnya. Akan tetapi bukan Ranger atau Sentai namanya kalau menyerah begitu aja. Red yang masih bisa bangkit pun membuat Abu Dhabi bersemangat dan berucap seolah pernah melawan pejuang isekai lain sebelumnya. Mengetahui orang seperti Red akan jadi penghalang besar, tanpa basa-basi Abu Dhabi berniat menghabisinya di saat itu juga. Sampai akhirnya singkat cerita, setelah mendapati Logi yang pingsan akibat melindungi dirinya, Red yang pernah bersumpah tidak akan membiarkan orang-orang terdekatnya mati di hadapannya lagi, membuatnya membangkitkan sesuatu dari dalam dirinya. 誰かの命を奪わせはしない！ Meski telah terkena hantaman yang sangat kuat, sayangnya itu belum cukup untuk mengalahkannya. Abu Dhabi pun emosi karena selalu saja pejuang isekai yang bisa meningkatkan kekuatan sampai seperti itu. 根源をなで這う臨床クトゥル Melihat kekuatan barusan, Hydra masih ingat dengan jelas siapakah sosok tersebut. Dirinya pun mempertanyakan kenapa sang tongkat kerajaan bisa ada di tempat ini. そこにいるのは負け犬一家の役立たずか超ボロボロじゃんダッサシャウハシェムハザール Sadar situasi tidak menguntungkannya, Abu Dhabi memutuskan untuk mundur dulu, tapi tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan dengan mudah oleh Sauha dan juga si Red. Namun, sayangnya... 逃がさねえし待て、アブダビ！ Di
Di sore harinya, semua kejadian tadi membuat Lauji bersujud meminta maaf pada nonanya karena tidak hanya gagal mengalahkan si Abu Dhabi, tapi juga telah membahayakan situasi Teretina. Grossa yang penasaran dengan apa yang lagi Teretina lakukan, dijelaskan oleh Hydra bahwa Teretina sedang membiarkan pedang suci menyerap kelebihan mana dalam tubuhnya. Grossa pun paham dan merasa itu adalah kesalahannya dan juga pasukannya yang percaya dengan ucapan Abu Dhabi. Merasa punya hutang besar dengan mereka, Grossa pun berjanji akan memulihkan kota dan saat Hydra dan kawan-kawan datang suatu saat nanti, Akalina akan kembali ramai dan hidup seperti sedia kala. Gak lama kemudian, Hydra nanyain kenapa Red yang tumben-tumbennya cuma diem gak bertingkah seperti biasa. Dan ternyata Red cuma lagi kepikiran ucapan Abu Dhabi tadi yang seolah pernah gelut dengan seseorang yang berasal dari dunia lain sepertinya. 1000年前魔王を封印した勇者が異世界人だったって伝承。魔王族本人が戦ったというのなら、もしかしたらその異世界の勇者はどうなったんだ。元の世界に帰れたのか。魔王を封印した後の足跡は何も書かれていなかったはず。 Setelah mendapatkan jawaban tak pasti seperti itu, tiba-tiba aja Sawa memanggil dan meminta maaf karena harus mengganggu kemesraan mereka. Tapi ada hal yang lebih mendesak, yakni Teretina yang butuh perawatan intensif akibat overdosis mana yang menyebabkan benih mananya membengkak secara perlahan. Di saat Hydra yang mengira mereka akan lewat jalur darat yang membutuhkan 3 hari untuk mencapai ibu kota, dengan ketusnya Sawa menekankan tidak ada siapapun dari mereka yang mengatakan mereka akan menggunakan cara primitif seperti itu.帝都アバルロストが誇る人類唯一にして世界最大の魔導研究機関魔導島へようこそ。あんたにとってはただいまだったかな。クソだコマ同士。